infak. Tanpa iman gagal, habis amalannya. Ambil ditelan bah. Infak Anda, Masya Allah, 1 miliar. Bikin kemudian pamflet dari Sabang sampai Merauke. Bikin semua. Begitu dikerjakan, batal amalan. Habis. Quran surah kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Habis semua. Nah, teman kita ini dia lulus pada ujian yang lain, tapi tidak lulus dalam aspek keimanan, sehingga amalnya tidak menjadi amal soleh, hanya amalan rutinitas saja. Saya ingin tanya pada Anda, kalau Anda ikut ujian, kualifikasinya mesti lulus misalnya di 3 bidang. 1 tidak lulus, maka Anda tidak masuk. 1, awas, nilai Anda tidak terpenuhi, maka Anda tidak lulus. Nah, dari 3 bidang ini, Anda 1, 2 gagal, 1 lulus. 1-nya berhasil, 2-nya gagal. Kira-kira Anda dianggap lulus tidak? Tidak. Persoalannya ini dalam urusan keduniaan dia lulus, tapi dia tidak punya iman, dia gagal. Dan iman tidak bisa menjadikan amal ini menjadi amal soleh, dia gagal. Dia gagal di 2 ujian, walaupun berhasil di 1 hal. Tapi sifat keadilan Allah ini yang paling dahsyat. Karena Allah Maha Adil. Hei, kamu kan tidak beriman, tapi berbuat baik. Perbuatan baik kamu kan untuk urusan dunia, bukan urusan akhirat. Maka Allah pun balas semuanya saat di dunia. Karena dia mengerjakan itu dalam konteks dunia, bukan dalam konteks akhirat. Karena tidak ada iman, maka Allah berikan balasannya langsung di dunia dan dipercepat balasannya. Saking adilnya Allah. Maka turun ayat wa qadimna ila ma amilu min amal. Quran surah ke-25 ayat 23. Kalau ada orang tidak beriman banyak mengerjakan kebaikan, dan karena tidak ada iman berarti kebaikannya urusan dunia, maka Allah pun balas dengan balasan dunia. Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Maka saya percepat, kami percepat balasannya saat di dunia. Jadi kalau ada yang tidak beriman, misal orang tidak beriman kemudian berbuat baik, suka nyumbang, suka ini, suka ini, maka akan dibalas. Ada apresiasi, bisnisnya mudah, lancar, orang senang, bahkan ada yang mendoakan supaya dapat hidayah. Cuman kan bergantung dia mau ngambil atau enggak. Fir'aun juga udah pernah didatangin sama Musa sama Harun alaihi wassalam. Didatangi, cuman dia nggak mau ngambil. Bukan nggak dapat hidayah, dikasih nggak mau ngambil. Beda antara dapat dengan dikasih nggak mau ngambil itu lain. Jadi jangan salahkan Allah ketika hari kiamat Anda dihisab. Bukan Allah nggak ngasih, Anda yang nggak mau terima. Makanya kata Allah, di dunia kami berikan, di akhirat hukumnya beda. Faja'alnahu haba'an manthura. Maka amal-amal yang Anda anggap baik tadi akan diperlihatkan oleh Allah dalam bentuk debu yang berterbangan. Indah bahasa Qurannya. Debunya terbang. Kalau debunya tidak terbang mengumpul, maka dia akan punya masa, dan masa itu mesti ditimbang. Jadilah sebuah amal soleh. Tapi bahasa Qurannya indah. Terbang dia. Siapa yang bisa nimbang yang terbang? Burung tidak bisa ditimbang saat dia terbang. Ayo timbang saya, nggak bisa. Ya, kata burung kakatua. Nanti setelah dia ngencok di jendela, kemudian Anda bawa, simpan di situ, baru kelihatan berapa beratnya. Paham?